Sebagai partai yang sudah berpengalaman, selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan, itulah hak prerogatif Bapak Presiden. Oke. Di mana? Di dalam aja. Agak mundur boleh nggak? Boleh. Kasih jalan dong. Golkar. Cek. Golkar. Cek. Pak. Bun. Iya. Ya, siap. Yang mana yang mau? Balil. Pak, izin. Balil. Boleh ya, Pak? Pak, dikit Pak. Up, jangan gerak. Balil. Boleh sedikit Pak. Apa ya? Udah diem kita ya. Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden. Ya. Oke. Bahasan khusus Pak. Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang, pasti mendukung, kemudian memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara, ya. Ini terkait dengan yang demo kemarin. Nanti kita lihat. Ada pembahasan khusus semua Nggak ada. Semua pengurus Golkar Pak. Enggak semua pengurus inti. Pengurus inti. Dari lain ada itu ya Mas. Ya, Selain Golkar ada lagi? jaketnya pakai jaket apa semua? Enggak, maksudnya nanti akan bertemu dengan parpol-parpol lain juga atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu sih kami bersilaturahmi dari DPP Partai Golkar, ya. Makasih Pak Balil. Terima kasih. Mau ya Sisko. Kabit di kota, Dinas Kesehatan Tangsel. Tapi aku kayaknya nggak akan bilang apa ini deh Kak Maksi semua partai ya Kak. Iya, jangan. Pilar Pak Balil. Pilar Pak, biar kita nggak ngobrol-ngobrol. Pilar Pak. Pak di Pilar Pak. Pak di Pilar Pak. Pak di Pilar Pak. Pilar aja. Di sini aja. Teman-teman media, kami baru selesai melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden. Posisi kami hari ini sebagai pengurus DPP Partai Golkar, saya didampingi oleh Sekjen, Bendahara Umum, Ketua Dewan Pembina, Wakil-Wakil Ketua Umum, dan unsur-unsur Ketua. Kami melakukan diskusi yang sangat konstruktif terkait dengan berbagai perkembangan yang ada di bangsa kita,
khususnya program-program yang dilakukan oleh Bapak Presiden terkait dengan penegakan pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, makanan bergizi, kemudian koperasi merah putih, sekolah untuk sekolah rakyat, termasuk dalamnya adalah kita juga mendiskusi tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan. Saya pikir ini adalah diskusi yang menurut saya sangat produktif, karena kita berbicara tidak hanya sekarang, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif. Sudah itu kita lakukan semua dalam rangka bagaimana bisa kita mewujudkan apa yang menjadi program-program Bapak Presiden dalam Asta Cita. Saya pikir demikian. Artinya ini dukungan untuk 2029 juga, Pak? Kami di Munas Golkar itu sudah memutuskan, Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan bahwa mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Bagaimana ke depan kami meyakini bahwa kalau semuanya itu baik dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk menjalankan kebaikan. Golkar sejatinya lahir untuk bagaimana mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan apa yang ada dalam Pancasila Undang-Undang 45. Kita tidak pernah mempersoalkan golongan atau siapapun. Yang penting adalah kita bisa bersama-sama. Pak Bahlil, kemarin kan Presiden telah membentuk Badan Investasi Mineral ya Pak Bahlil. Ini nanti apakah di bawah Saya pakai PSDM? baju apa sekarang ya? Saya bicara Golkar hari ini ya. Tapi kan sebagai Menteri SDM juga Pak. Tapi kan sebagai Menteri SDM juga Pak. Badan Investasi Mineral yang kemarin Bapak Presiden bentuk adalah bagian dari konsentrasi pemerintah dalam rangka menerjemahkan sumber daya alam kita, khususnya di tanah jarang, logam tanah jarang. Karena itu Bapak Presiden berpandangan bahwa penting ada satu badan untuk bisa mengelola industrinya, dan itu Badan Industri Mineral itu dibentuk. Nanti di bawah itu nanti ada perusahaan milik negara yang akan diberikan tugas untuk mengelola mineral-mineral strategis seperti logam tanah jarang. Ya. Tapi ini akan di bawah SDM atau gimana Pak? Enggak di bawah SDM dong, dia kan sudah langsung di bawah, kepalanya kan langsung Menristek. Tetapi tambangnya nanti kita yang akan SDM yang akan menyerahkan ketika tambang-tambang mana aja yang dibutuhkan oleh negara. Karena itu adalah untuk negara. Kembali kepada pasal 33 bahwa seluruh kekayaan yang ada pada kita dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat bangsa dan negara. Pak, sudah seminggu terakhir masyarakat susah mendapat jenis BBM inisial. Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10%. Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat, kita perkuat ya. Ramai demo tunjangan DPR kalau besar banyak masyarakat demo ingin tunjangannya dihilangkan. Pak bahas reshuffle nggak Pak? Pak bahas reshuffle nggak? Wamenakar ini kan kosong Pak kursinya Pak. Pak bahas reshuffle Pak. Bahas reshuffle. Menyangkut reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Karena Golkar sebagai partai yang sudah berpengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan kita serahkan sepenuhnya. Dan karena itu untuk reshuffle, mengangkat, memberhentikan itulah hak prerogatif Bapak Presiden. Pak, ada tawaran Tapi dalam pertemuan tadi dibahas Pak. Ada tawaran dari Kementerian Haji. Rekomendasi. Pak, ini kan Kementerian Haji ada tawaran nggak ke Golkar Pak? Untuk Kementerian Haji Pak ada tawaran dari Pak Presiden ke Golkar nggak Pak? Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu. Mohon maaf, mobil saya. Pak Badan Investasi akan menggantikan peran SDM.